Hai guys, kembali lagi bersama saya. Kita bertemu lagi. Sekarang kita sudah berada di PPATK. Apa sih itu PPATK? PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya pasti lembaga ini tujuannya untuk mendukung para aparat penegak hukum di Indonesia seperti KPK juga. Jadi tujuannya ya untuk mencari bukti dan menganalisis pelaporan keuangan di Indonesia. Udah stop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sudah berada di gedung pusat PPATK. Dan sekarang saya sudah berhadapan dengan Bapak Ivan Yustiavana. Beliau adalah Deputi PPATK Bidang Pemberantasan. Ya. Nah, selamat siang Bapak Ivan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi. Ya, sehat Mas Edi. Sehat. Sehat ya. Oke, saya langsung saja ke pertanyaan. Pasti banyak lah pertanyaan ke apa sih itu PPATK. Kan jarang orang tahu kalau PPATK itu apa. Ya. Dan kalau kita lihat dari namanya saja, PPATK itu kan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya. Kalau dilihat dari namanya saja itu sudah pasti isinya tentang lembaga ini itu mencari kebenaran, menyelidik, mencari bukti, analisis transaksi keuangan kan. Dan lembaga ini juga intelijen ya. Dan pasti lembaga ini tuh dibutuhkan benar sama Indonesia untuk memberantaskan korupsi yang merajalela atau pencucian uang. Jadi yang saya ingin tahu gitu, dari PPATK ini, bagaimana cara dari PPATK ini untuk menyidik, mencari tahu, contohnya transaksi-transaksi gelap yang menggunakan dua nama atau lebih untuk sampai yang ujung-ujungnya itu disebarkan dan hilang entah kemana. Bahkan ada yang sampai menggunakan valuta asing. Jadi itu pertanyaan pertama saya. Ya Mas Edi, jadi kalau bicara PPATK itu kalau bahasa generik dunianya itu disebut dengan Financial Intelligence Unit yang Mas bilang tadi, intelijen. Jadi intelijen di bidang keuangan ya. Jadi tugas kita memang melakukan follow the money. Jadi kalau dulu misalnya kembali ke tahun 2000 atau sebelum itu tahun 50-an dan segala macam, Mas ingat ada kasus Al Capone di Amerika yang kemudian kena tindak pidana pencucian uang. Jadi dulu penegakan hukum di Indonesia itu lebih cenderung mengejar orang, ya kan? Jadi follow the person, orang dia ditangkap. Nah sekarang kita mengejar harta kekayaannya. Jadi prinsipnya gini, tidak ada satu orang pun di negara manapun juga, termasuk di Indonesia, yang bisa menikmati harta kekayaan dari hasil haram, dari hasil ilegal. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana, katakanlah misalnya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotik, illegal logging, illegal mining dan segala macam. Nah, kita tidak mengejar orangnya, kita mengejar di mana harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana tadi. Nah, itulah kemudian dari hartanya kemudian ketahuan orangnya. Nah, dari situ kita kemudian serahkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Kalau kemudian terkait dengan kasus korupsi, kita bisa menduga bahwa uang itu terkait dengan kasus korupsi. Nah, orang yang misalnya terkait dengan uang tadi kita duga melakukan tindak pidana korupsi, kita serahkan kepada KPK. Terus kalau kemudian Mas misalnya kemarin lihat PPATK berhasil mengatasi banyak kasus korupsi, diserahkan kepada KPK. Nah, itu dari kita datanya, atau dari ke BNN terkait dengan narkotika, itu dari kita datanya. Jadi kita mulai dari orang ya. Kita mulai dari orangnya, dan di dalam transaksi keuangan, di dalam sistem keuangan itu profil orang itu akan kita ikuti. Kalau kemudian nanti orangnya misalnya transaksi melalui istrinya, melalui nama-nama lain, ya kita sebut dengan nomini ya. Nomini itu kan dia menggunakan nama-nama boneka lah, nama-nama account yang dia suka lah, dengan memasukkan KTP dan segala macam. Itu bisa kelihatan sama kita berdasarkan penelusuran transaksi, itu bisa kelihatan. Sistem kita memungkinkan kita untuk tahu kita sebut dengan beneficiary owner ya. Beneficiary owner itu adalah penerima manfaat dari transaksi. Walaupun tidak menggunakan nama seseorang ya, walaupun menggunakan nama A, ternyata beneficiary-nya atau penerima manfaatnya itu sebenarnya adalah si X. Nah, kita bisa tahu bahwa itu A ini atas nama dari si X tadi.
kayak gitu. Itu mungkin Mas Dendi yang kita lakukan secara ini ya. Oh iya. Ya, mungkin sedikit lagi kalau saya secara teknis PPATK itu menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Jadi ada yang namanya penyedia jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ada penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan kepada PPATK. Itu pertama misalnya ada bank, ada non-bank, kemudian ada penyedia barang dan jasa. Ini dikategorikan sebagai pihak pelapor. Jadi kalau orang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian memasukkan uangnya dalam sistem perbankan atau membayar asuransi atau kemudian membayar pasar modal atau bahkan membeli lukisan, membeli mobil, membeli tanah, membeli rumah dan segala macam itu bisa wajib dilaporkan kepada PPATK oleh si penyedia barang dan jasanya itu. Nah, dari situlah kemudian kita berproses ya. Jadi berproses PPATK itu berdasarkan laporan yang ada yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa itu sudah hampir 90 juta laporan. Jadi itu hampir tiap jam tiap 6.000 per jam. Ya kalau saya wawancara gini dengan Mas Dendi 1 jam ya saya udah terima 6.000 laporan di meja saya gitu. Gitu Mas Dendi. Dan ada lagi yang saya tanyakan itu bagaimana caranya untuk melacak gitu ya. Cari bukti misalkan yang tadi yang dua sebalik kemana-mana ada yang jadinya valuta asing, duitnya malah jadi duit asing gitu. Oh ya banyak memang orang menerima bisa habis nih vice versa nih bisa menerimanya dari bentuk mata uang asing atau dia menerimanya mata uang rupiah dikonvert menjadi asing gitu kan. Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang dia menerima suap, menerima gratifikasi atau menerima korupsi dengan mata uang asing. Itu dia akan bawa ke valuta asing. Nah, di valuta asing itu kan memang ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Jadi misalnya kalau si X menukar uang $100.000 atau berapapun juga kepada valuta asing, dia wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Nah, atas dasar laporan itu kemudian PPATK turun pada valuta asing tadi, profilnya seperti apa, bahkan CCTV-nya bisa kita lihat, profilnya seperti apa, kemudian dokumen vouchernya seperti apa, KTP-nya macam-macam itu yang kemudian kita telusuri lebih jauh ya. Tapi ingat ya, tidak semua laporan yang dilaporkan kepada PPATK itu terkait dengan tindak pidana. Jadi 90 juta laporan itu tidak semuanya terkait dengan tindak pidana. Bisa terjadi misalnya seseorang menerima warisan, biasanya dia transaksi cuma 1 juta 2 juta, dia menerima warisan 100 juta. Itu kan sah saja. Atau habis jual mobil masukin ke rekeningnya itu sah saja. Itu mungkin saja dia dilaporkan, tapi penelusuran PPATK kemudian membuktikan bahwa ternyata ini adalah uang yang sah dan segala macam. Bisa terjadi. Jadi tidak bisa diasumsikan semua laporan itu ada tindak pidananya, enggak juga. Itu dia dan gitu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kan mungkin saya sudah baca beberapa di website PPATK. Kalau PPATK itu bekerjasama dengan internasional. Artinya katanya contohnya seperti Egmont Group. Dan pertanyaan saya adalah setelah pemberlakuan kerjasama itu apakah apa peran PPATK dalam mungkin menelusuri ke bank-bank dunia lain dan apakah kerjasama ini memudahkan peran PPATK? Jadi PPATK memang terlibat di dalam banyak forum internasional ya. Ada Asia Pacific Group on Money Laundering, ada himpunan PPATK sedunia yang Mas Dian disebutkan tadi, Egmont Group. Kemudian ke depan kita berharap PPATK menjadi members pemerintah ya. Pemerintah menginginkan PPATK menjadi anggota dari Financial Action Task Force. Yang lebih ujung lagi itu di atas itu Financial Action Task Force, kita sebut dengan FATF ya. Kita sekarang jadi peninjau, masih jadi peninjau. Tadinya sih sebelum Covid ini direncanakan kita akan direview untuk menjadi anggota penuh ya pada saat bulan Maret kemarin, tapi karena Covid kita batalkan, harapannya di bulan November nanti. Nah memang sekarang ya yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang itu kan tindak pidana extraordinary. Dia tindak pidana yang extraordinary itu. Jadi bukan tindak pidana yang simple. Tindak pidana extraordinary itu apa? Tindak pidana extraordinary itu cross border, lintas batas, lintas jurisdiksi ya. Dengan menggunakan multidimensi currency, nggak hanya rupiah, dengan menggunakan multidimensi instrumen. Tidak hanya bank, bisa asuransi, bisa bitcoin, bisa fintech, bisa blockchain, bisa Ethereum dan segala macam. Jadi turunan-turunan transaksi mereka menggunakan itu semua. Dan itu tidak hanya Indonesia, itu link ke luar negeri. Nah, atas dasar itulah kemudian semua negara sepakat bahwa kita membentuk satu forum di mana
PPATK bisa request kepada negara lain, ada transaksi nih ke negara Anda nih, apa nih transaksi apa terkait dengan siapa, mereka bongkarkan kasihkan ke kita. Vis-a-vis juga begitu. Misalnya negara lain bilang PPATK Indonesia ini ada transaksi, ada orang dari kami transaksi ke tempat Anda, ini siapa nih yang menerimanya, nah kita bongkarkan kasihkan ke mereka. Ada juga kita mendatangin namanya mutual legal assistance. Mutual legal assistance itu dengan banyak negara, terakhir dengan Swiss. Mutual legal assistance itu adalah penegakan hukum timbal balik lah. Jadi kalau ada ada upaya penegakan hukum yang mau kita lakukan di negara lain, nah mereka yang kerjakan, atau negara lain butuhkan asistensi dari kita yang kerjakan gitu. Artinya memang sinergi itu harus dilakukan. Karena sekali lagi, yang namanya tindak pidana pencucian uang itu bukan tindak pidana yang konvensional. Dia adalah tindak pidana yang extraordinary. Extraordinary itu komplikasinya itu luar biasa, unimaginable, ya kan? Kamu masih muda, itu mungkin zaman bapakmu, zaman nenekmu tuh dulu masih orang nyuri sendal, lokusnya ada, tempusnya ada, lokasinya di sini, waktunya di jam segini, barangnya ada kan. Sekarang udah kagak ada yang gitu. Sekarang udah kagak. Jadi zamanmu tuh udah zaman full teknologi. Gitu dan. Ya. Jawab. Iya, siap. Saya lanjut ke selanjutnya. Saya baca juga kan kalau di PPATK itu untuk memberantas pendanaannya ke terorisme. Ya. Nah, kalau itu kan termasuk berarti sangat berbahaya bagi keamanan. Iya. Bagaimana caranya mengetahui juga kalau ini tuh buat terorisme gitu, dan cara membasmi, menghilangkannya. Ya, jadi kalau di PPATK ya, atau dari rezim anti pencucian, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di dunia itu memang ada pembiayaan terorisme, ya kan? Jadi yang menjadi concern internasional itu bukan hanya aktivitas terorisnya, aktivitas terorismenya, tapi siapa yang membiayai itu. Jadi setiap pihak yang membiayai kegiatan terorisme itu bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Beda dengan yang pertama tadi, dan pertanyaan kamu pertama kan orang melakukan tindak pidana menghasilkan uang yang halal, orang yang haram kan, kemudian dicuci ke sistem-sistem tadi. Jadi uang itu hasilnya dari hasil yang haram, illegal logging dimasukkan ke dalam sistem. Nah kalau pembiayaan terorisme enggak, uangnya bisa dari yang sah, ya kan? Uangnya dari yang sah, orang dapat gaji nyumbang ke orang tertentu, kemudian oleh orang tertentu diberikan bahan-bahan untuk melakukan aktivitas terorisme. Itu kan jadi dua hal yang sebenarnya dari sisi keilmuan itu berbeda. Hanya kemudian disatukan berdasarkan undang-undang kita itu menjadi tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang terkait dengan pembiayaan terorisme itu bisa kita ketahui dari laporan-laporan yang tadi, dan dia nyumbang kemana, bisa terjadi kita tahu lebih dulu atau kita tahu setelah kejadian, ya. Dan kita juga menerima banyak informasi dari yang namanya BNN, Satgas, teroris dan segala macam. Kerjasama kita sudah luar biasa kuat dengan teman-teman itu. Jadi teman-teman itu kasih informasi ke kami lihatkan gitu deh. Ya. Yang ingin saya tahu kan, kalau PPATK ini kan badan intelijen ya. Iya. Berarti benar-benar kayak nggak dipublikasikan gitu. Ya. Terus yang ingin saya tahu berarti kan kalau PPATK ini mungkin ada alat-alatnya yang jarang orang tahu mungkin, yang dipakai untuk memudahkan kerjaannya PPATK. Apakah alat tersebut kayak begitu ada? Ada. Kita disiapkan oleh pemerintah tools yang memang berkualifikasi standar internasional, ya kan? Tapi toolsnya apa namanya, kemudian bagaimana saya pakainya itu biar saja saya yang tahu. Kamu belajar aja di sana. Nanti kamu kalau belajar, kamu pintar, kamu kerja di PPATK baru kamu tahu. Lanjut pertanyaannya. Kan ini PPATK untuk menyelidik kasus transaksi keuangan gitu. Ya. Mungkin berarti ada nyambungnya ke kasus korupsi. Ya. Nah, jadi berarti apakah peran PPATK itu dalam kasus-kasus korupsi seperti Setia Novanto gitu, dan yang banyak lainnya? Ya. Peran PPATK dalam korupsi.
Ya, peran PPATK dalam korupsi itu sangat sangat dalam ya, sangat kuat. PPATK memiliki kerjasama yang luar biasa baik dan dekat dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan kepolisian untuk menangani kasus korupsi. Nah, teman-teman itu kan bisa dalam posisi gini, teman-teman penyidik itu bisa dalam posisi mereka bongkar kasusnya dulu, kemudian tanyakan kepada PPATK datanya, atau kemudian PPATK berdasarkan informasi yang masuk membongkar transaksi tertentu, kemudian mengasumsikan, menyimpulkan bahwa ini terkait dengan tindak pidana korupsi, kemudian menyampaikan kepada teman-teman penyidik di sana gitu ya. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi itu kan kebanyakan atau kalau mau simpelnya dikatakan secara keseluruhan itu menyembunyikan uangnya di dalam menyembunyikan uang hasil korupsinya di dalam sistem keuangan kita. Nah, disitulah PPATK bisa menelusuri uang ini, uang dia lari kemana, kemudian ditransaksikan kemana, siapa yang menerimanya gitu. Itu ya seperti itulah kurang lebih. Karena fungsi PPATK sebagai FIU tadi, follow the money. Jadi PPATK membantu teman-teman penyidik untuk mengungkap transaksi orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Oke, saya lanjut. Ya. Kan PPATK ini menjadi menganalisis transaksi keuangan, dan pasti para pejabat tinggi politik yang korupsi ini pasti mungkin ketakutan dengan adanya lembaga ini, dan pasti PPATK ini pasti pernah atau suka ditekan oleh pejabat-pejabat politik. Dan bagaimana bisa penyidik itu bisa bertahan dari tekanan-tekanan pejabat politik? Saya yakin ya, PPATK sangat meyakini bahwa seluruh masyarakat Indonesia di semua level, dari kamu sampai pejabat sampai paling tinggi pun semuanya menginginkan NKRI itu bersih dari kegiatan tindak pidana apapun, ya kan? Kita ingin mewariskan Indonesia yang bersih dan berintegritas, akuntabel dan segala macam. Artinya dengan keyakinan seperti itu, sejauh ini PPATK berdasarkan undang-undang setiap pihak dilarang melakukan intervensi terhadap tugas PPATK. Jadi tidak ada intervensi, itu pertama. Yang kedua, bagaimana PPATK bekerja? PPATK tidak mencari kesalahan-kesalahan orang. PPATK bekerja memang dalam konteks menelusuri harta kekayaan yang haram tadi. Itu. Jadi kalau PPATK kemudian melakukan pekerjaannya, ya insya Allah independen, kemudian tidak tidak ada kepentingan sektoral, tidak tebang pilih dan segala macam. Nah, dalam konteks itu sejauh ini ya berdasarkan pengalaman saya tidak ada juga tekanan apapun gitu. Ya apa yang mau ditekan gitu. Apa yang mau ditekan? Semua orang berpikir ingin memperbaiki Indonesia gitu ya. Punya visi yang sama gitu. Ya, yang nekan ya paling orang-orang yang memang pelakunya gitu ya. Tapi ya itu kan bisa dihindari lah. PPATK punya cara untuk menghindari itu. Gitu dan. Terus yang saya tahu kan agar Indonesia biar bersih gitu, di semuanya, pasti PPATK melakukan langkah itu untuk pencegahan. Ya. Jadi apa langkah PPATK untuk mencegah semua ini? Ya. Intinya memang yang harus dikedepankan adalah upaya pencegahan ya. Pencegahan itu bisa melalui. Nah, kamu begini kan salah satunya kan pencegahan kan. Mengedukasi kamu, generasi muda, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian meminta penyedia jasa keuangan tadi untuk menerapkan customer due diligence, prinsip mengenal nasabah, kemudian enhance due diligence, melakukan peninjauan terhadap nasabahnya, menjadi pelaporan, memperkuat sistem pelaporan mereka, itu kan dari sisi pencegahan. Sosialisasi, membuat aturan. Jadi kalau orang harus bayar sekolah seperti kamu, itu nggak boleh dititipkan kepada gurunya, misalnya harus langsung menggunakan rekening dan segala macam. Itu upaya pencegahan. Jadi tidak menimbulkan celah untuk disalahgunakan gitu. Dan kamu datang ke saya itu yang para pencegahan. Nah, harapannya nanti kamu semakin pintar paham ini pencucian uang, kamu sebarkan. Jangan kamu lakukan, kamu sebarkan ke lingkunganmu bahwa ini penting buat masa depan kita. Gitu. Indonesia itu kita jaga dengan cara seperti ini, gitu. Oke, selanjutnya kalau saya lihat yang PPATK ini kerjaan yang kayak berbahaya gitu, apakah menjadi anggota PPATK ini bisa
menjadi tujuan karir bagi generasi muda? Ya, sangat bisa. Ya, PPATK membuka peluang bagi generasi terbaik Indonesia ya untuk berkarir di PPATK. Seleksinya juga khusus, banyak tahapannya ya, melalui seleksi yang terpusat di Kemenpan RB. Ya, jadi memang kalau ancaman ya di mana-mana adalah ancaman. Kamu naik mobil juga ada ancaman kan, bisa jadi. Ya, artinya satu hal ya, sebagai generasi muda sih kamu harusnya punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk berbuat baik. Ya kan, apapun ancamannya itu ya sudah, bismillah aja, serahkan yang di atas gitu ya. Jadi kalau kamu tanya apakah PPATK punya ancaman, ya ada. Kamu juga sekolah punya ancaman dari senior gitu kan. Jadi kontraktor juga punya ancaman dari kreditor dan segala macam, debitur dan segala macam, semua adalah gitu. Itu dinamika biasa saja. Gitu. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Dari Pak Ivan, pesan Bapak untuk generasi muda yang mungkin nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Pesan Bapak kepada generasi muda. Ya. Jangan mudah patah semangat. Ya kan? Tantangan yang akan kamu dapatkan itu bukan tantangan yang saya pikirkan pada saat saya seumur kamu. Ya kan? Dulu saya berpikir di seumur kamu itu tantangannya hanya sekian. Ternyata yang saya dapatkan 1000 kali lebih berat dibandingkan dengan yang dalam periode kamu. Saya dulu pada saat kuliah di kamu itu tidak pernah berpikir adanya pencucian uang dan segala macam. Ternyata ada pencucian uang kan. Di kamu juga gitu. Kamu itu sekarang sekolah di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi 4.0. Jadi kamu itu nanti akan menghadapi sesuatu yang jauh dibandingkan yang kamu dapatkan sekarang. Mungkin pada saat kamu berkarir udah jadi 5.0 nanti. 5.0 tuh paham kan maksudnya kan? 5.0 itu sekarang itu bahkan kamu tidak bisa membedakan mana robot mana manusia. Ya. Kamu bisa kalah intelijensimu dengan robot. Pecatur terhebat dunia itu kalah dengan robot. Ya kan? Artificial intelligence, kemudian intelijensi artificial yang di-plug-in ke dalam sebuah mesin segala macam itu akan kamu hadapi sekarang, sehingga kamu jangan patah semangat. Jangan gara-gara bully orang yang nggak kasih makan sama kamu kemudian kamu kamu gelisah, nggak bisa itu kan satu hal itu. Tapi di atas itu yang paling penting adalah kamu jangan pernah menyakiti kedua orang tuamu. Satu, apapun yang kamu niatkan di depan, satu pijakanmu, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Ya, nggak pernah kasih mereka nafkah karena kamu masih bergantung nafkah dari mereka, oke, nggak ada masalah. Ya kan, not even one word. Apaan sih mama gitu itu. Karena itulah sehebat apapun juga kamu punya cita-cita, sepintar apapun kamu, kalau itu bottom line-nya nggak ada, sudah rusak semua nanti ke depan. Itu sih, kalau menurut saya ya. Itu yang saya sendiri itu kan rasakan harus. Jadi apapun yang kamu niatkan, mau ke bulan segala macam, kalau kamu disuruh mamamu cuci panci terus kamu ngamuk keluar panci segala, udah percuma lah. Dan lu percuma pakai seragam begitu kalau kamu nggak bikin mama dan papamu itu. Semua generasi muda itu aja deh, sesimpel itu aja ya kan. Bekal utama masa depanmu adalah orang tuamu di rumah. Nah, sama kamu tadi nggak bisa patah semangat. Saya cukup sekian kan. Terima kasih Dendi, saya terima kasih banyak, sukses. Kamu sudah gagah dengan seragammu dan kamu terus gagah ke depan gitu ya. Jangan patah semangat tadi. Ya. Terima kasih Pak Ivan telah menyempatkan waktunya. Sama-sama dan menjawab pertanyaan saya. Ya. Saya cukup sekian kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,